بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran akidah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran kita hari ini tentang Allah Maha Kuasa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliqu. Dia adalah pencipta semua makhluk yang ada di bumi ini atau yang ada di seluruh alam semesta. Kita juga telah mengetahui bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Jadi semua yang Allah ciptakan, makhluk hidup yang Allah ciptakan, Allah senantiasa mengasihi mereka dan senantiasa memberi rezeki kepada mereka. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwa Allah adalah Al-Mudabbir atau pengatur alam semesta. Seluruh alam semesta ini bisa berjalan dengan teratur, dengan tertib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Sehingga antara satu makhluk dengan makhluk yang lain bisa saling bermanfaat. Nah, semuanya itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qadir. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qadiru, yang maknanya adalah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa terhadap seluruh makhluknya. Allah adalah yang paling berkuasa terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Allah adalah Al-Maliku. Allah adalah Al-Maliku, penguasa seluruh alam ini. Penguasa yang sebenarnya, yang menguasai seluruh alam semesta. Tidak ada penguasa yang dapat menyamainya. Tidak ada penguasa yang dapat menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Nah, adanya makhluk adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Adanya makhluk sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang begitu besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam semesta ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun."
Artinya, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan itu merupakan bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pergantian antara siang menjadi malam ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa yang bisa merubah siang menjadi malam dan malam menjadi siang. Subhanallah. Allah dapat melakukan semuanya itu dengan sendiri, tidak butuh terhadap bantuan siapapun. Allah tidak butuh terhadap siapapun karena Allah Maha Kuasa. Kekuasaannya lah yang paling tinggi. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Hidup dan matinya makhluk berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Artinya tidak ada satupun yang ikut campur dalam urusan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ikut campur dalam urusan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah Al-Qadiru, yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan saleha, sebagai manusia, marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dan Allah juga adalah yang Maha melindungi atau Al-Waliyu. Allah adalah Al-Waliyu yang artinya Maha melindungi. Maka sepantasnya kita hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Qawi, yang paling kuat. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa menyadarkan diri kita, diri Ustadz dan anak-anakku yang soleh dan solehah, bahwa diri kita ini adalah makhluk yang begitu lemah. Diri kita ini adalah makhluk yang begitu lemah karena ada penguasa di atas kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang lemah, kita seharusnya senantiasa memohon perlindungan kepada yang paling berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, melindungi Ustadz dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Demikian pelajaran kita, dan tugasnya adalah mengerjakan latihan pada halaman 24. Ayo berlatih. Dikerjakan nomor 1 sampai nomor 6. Latihan yang bagian bawah ya. Pada halaman 24. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.